Siap, berdoa mulai. Beri salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat pagi anak-anak kelas 7B yang sukses, sehat, dan selalu pintar. Oke, pada pagi hari ini Pak Farhan mengucapkan terima kasih kalian sudah kumpul semua, dan Pak Farhan sebelumnya akan mengecek kehadiran dari kalian satu persatu dengan saya panggil namanya. Nanti kalau pas panggil namanya ada, bilang ada ya hadir ya. Alif Bintang Nur Iman ada? Almira Auliani Putri, Aromaisa, Bilkis Alisa Fitri, Cinta Berliana, Ganis Alian, Bella Putri, Ini Nadifah, Fandi Satria, Habibie Nurul Ainu, Hafiz Nur Hakim, Iman Hiroshi, Jelang Ramadan, Legowo Budi, Maula Putra Danang, Melisa Rizky, Muhammad Naufal Arkanul Mustafa, Muhammad Hekal Laksmana, Muhammad Rafi Pratama, Muhammad Farhan Hafizan, Nova Dwi Fernandes, Opi Pati, Puspa Hana, Randika Yanwar, Ravena Alia, Rehan Nur, Ridwan Nur Akwa, Saiful Ramadhani, Saiful ada Saiful, ada Salisun Najwa, Syifa Nadia, Yapi Marta, mana? Berangkat. Saskia Nur. Oke. Alhamdulillah ini ada teman dari kalian yang hadir cuma sedikit ya. Yes. Oke, lebih mantap lagi kalau satu kali lagi coba. Apa kabar kelas 7D yang selalu happy? Alhamdulillah. Kali ini pembelajarannya adalah pembelajaran matematika. Jadi matematika itu adalah ilmu yang mengasihkan. Kenapa mengasihkan? Karena penuh dengan tantangan, ya. Tantangan tapi yang mengasihkan ya. Artinya kalian bisa banyak pengalaman di sini nanti. Mungkin sebelumnya sewaktu kalian di jenjang tingkat SD itu matematika bagaimana? Ada perbedaan nggak selama kalian masuk di SMP ini? Ada. Bagaimana perbedaannya? Atau ada kesamaan atau ada perbedaan? Kalau dulu kan di SD
masih satu guru untuk semua mapel ya. Nah di sini kalian akan bervariasi. Artinya setiap mapel gurunya sendiri-sendiri. Oke. Dalam pembelajaran kali ini nanti kalian akan mengenal yang namanya perbandingan. Perbandingan di sini ada perbandingan senilai dan perbandingan berbalik nilai ya. Dan sebelumnya dalam pembelajaran kali ini kalian akan sampaikan terlebih dahulu tujuan pembelajarannya ya, yang kali ini di pertemuan hari Selasa tanggal 23 Januari 2024 ini. Yang pertama kalian nanti akan mengenal tentang perbandingan senilai ya. Dalam menentukan perbandingan senilai di kehidupan sehari-hari nanti. Kemudian yang berikutnya adalah dalam menyelesaikan yang berhubungan dengan perbandingan senilai ya. Itu tujuan pembelajaran kali ini. Nantinya kalian akan mengenal yang namanya apa sih perbandingan itu dan bagaimana nanti selanjutnya ya. Tapi sebelumnya Bapak mau menanyakan dulu, kalau misalkan dalam sebuah perbandingan itu yang kalian ketahui itu kan ada mirip dengan perbandingan ya. Apa itu perbandingan yang mirip dengan perbandingan? Kemarin disampaikan perbandingan itu apa, Mas Alif Bintang? Perbandingan apa saja? Perbandingan ada yang apa? Perbandingan ada yang sama berbalik nilai ya. Ya, kali ini saya mau mengenalkan tentang bagaimana hubungannya antara banyaknya penumpang dan banyaknya bis yang dipakai oleh pengelola suatu armada bis ya. Kita lihat cuplikannya sekilas ya. Namun sebelumnya biar lebih asik, paparan putarkan dulu ya ini cuplikannya biar kalian menjadi untuk penyemangat ya. Semuanya sambil berdiri biar di awal lebih asik. Karena nanti di tengah juga kalian akan mengenal yang namanya speaking ya. Coba, yuk berdiri semuanya di tempat duduk kalian. Mengawali semangat pagi hari ini ya. Kita hadapi berbagai
pada gambar tayangan tadi yang sempat kalian lihat ini, ya, itu perbandingan yang kita alami contohnya ya. Nah, ini dari permasalahan pertama yang tadi kalian lihat, ya, itu apa yang kalian ketahui tentang apa? Contoh apa tadi? Mas Alif, keras Balikan. perbandingan, ya, perbandingan senilai. Nah, pada topik kali ini nanti kalian akan mengenal. Nah, dalam pembelajaran perbandingan ini saya menggunakan PBL ya, artinya program based learning. Artinya kalian nanti akan banyak menggali di sini ya. Nah, dari permasalahan tadi itu apa yang bisa didapatkan oleh Mas Alif kita? Dibantu Mas ini siapa namanya? Ya, punya namanya siapa? Radika ya, Radika Yanwa. Dari contoh tadi, ya, ini kan tadi dilihat ada sebuah pertanyaan ya di sini ya, yang akhir dari gambar tayangan ya. Ada berapa orang yang muat dalam satu kendaraan? Mas Radika? Ada 5. Oke. Yang diperlukan, yang dipunyai oleh pengelola di sini ada berapa? Ada berapa? Mas Arkan ada berapa? Ada berapa kendaraan? 9. Nah, ada 9. Coba lihat pertanyaannya. Coba dibaca semuanya. Jika Jadi kalian sudah lihat satu kendaraan itu ada 5 orang. Nah, karena jumlahnya di awal ada berapa tadi kendaraannya? Ada berapa kendaraannya? Totalnya? Ini kan kalau 45 siswa berarti butuh berapa kendaraan? Sudah ada 3, berarti kurang 6 lagi. Berarti totalnya berapa kendaraan? 9 kendaraan. 9 kendaraan ini salah satu contoh dalam perbandingan di kehidupan sehari-hari, tapi perbandingannya adalah perbandingan senilai. Kenapa dikatakan perbandingan senilai? Kenapa dikatakan perbandingan senilai? Mungkin kalian waktu di SD itu pernah mengenal yang namanya, kalau misalkan ada satu buah di keranjang gitu ya, ada satu keranjang terisi 5, maka kalau 4 keranjang itu berapa? Kan bisa diketahui dengan mengalihkan ya, dengan mengalihkan.
perbandingan. Nah, namun sebelumnya saya coba berikan tayangan satu kali lagi tentang perbandingan. Senilai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan membahas salah satu topik yang ada di materi perbandingan kelas 7, yakni perbandingan senilai. Apa itu perbandingan senilai? Di sini nanti akan dijelaskan dengan ilustrasi, jadi bisa lebih mudah dipahami dan lebih mudah mengerjakan soal. Selamat menyaksikan. Coba kalian simak dulu. Di sini ada contoh soal dengan ilustrasinya ya. Mobil merah menggunakan 1 liter bensin untuk menempuh jarak sejauh 10 km. Kemudian di sini ada juga mobil hijau. Mobil hijau menggunakan 2 liter bensin untuk menempuh jarak sejauh 20 km. Nah, dari kedua mobil tadi kita bisa buat tabel. Pertama, mobil merah Bisa dibuat dengan menggunakan tabel ya. mobil hijau 2 liter untuk 20 km. Bisa diperhatikan di tabel, semakin banyak bensin yang tersedia, maka semakin jauh jarak yang bisa ditempuh. Nah, inilah yang dinamakan perbandingan senilai. Ini contoh dalam kehidupan sehari-hari yang masuk kategori perbandingan senilai itu apa? Mbak Melisa, mana Mbak Melisa? Ya, contoh perbandingan senilai yang tadi baru kita lihat itu contohnya apa dalam kehidupan sehari-hari? Yang tadi sudah saya munculkan cuplikannya. Itu banyaknya bensin sama jarak tempuh. Paham nggak? Dalam kehidupan sehari-hari contohnya tadi yang sudah kita lihat cuplikannya apa? Contohnya ya, jadi kebutuhan bensin dengan jarak tempuh ya, itu salah satu contoh penerapan perbandingan senilai dalam kehidupan sehari-hari. Itu contoh yang tadi pertama. Nah, yang pertama itu berarti apa, Mas Rehan? Yang contoh pertama tadi yang kendaraan bis memuat 5 orang, berarti apa hubungannya kaitannya dengan perbandingan tadi? Jumlah orang dengan banyaknya armada bis itu juga bisa dikaitkan dengan dalam kehidupan sehari-hari masuk dalam perbandingan senilai ya. Contohnya banyak ya, itu kaitannya dengan perbandingan senilai. Di sini nanti kalian akan mengenal istilah perbandingan senilai. Di sini. Jadi perbandingan senilai. Nah ini, coba semuanya dibaca bersama-sama. Ya, suaranya mana? Perbandingan senilai adalah jika satu besaran naik atau bertambah, maka yang lain juga naik atau bertambah ya. Bisa kalian lihat di materi yang sudah saya share ya, itu sudah ada. Ini kalian akan lihat cara jelas di sini tentang perbandingan senilai. Saya munculkan. Nah ini
Jika diketahui perbandingan A berbanding B sama dengan X berbanding Y, atau A per B sama dengan X per Y, maka diperoleh sebuah persamaan, yaitu AX sama dengan BX. Di sini berarti perbandingan sama istilahnya dengan apa? Sama halnya dengan apa ini namanya? Namanya apa? Nah, Arkan namanya apa? Apa B? Ya, bentuknya apa? Pecahan. Ya, bentuknya pecahan ya. Bentuknya apa? Pecahan. A per B. Jadi perbandingan itu sama saja dengan apa? Pecahan. Jadi A per B itu sama saja dengan pecahan. Jadi tidak jauh beda ya. Nah, nanti dan solihah, semoga dalam keadaan sehat dan selalu dalam lindungan Allah kalian simak untuk mengetahui perbandingan nilai dan perbandingan nilai ya. belajar tentang dua jenis perbandingan, yaitu perbandingan senilai dan perbandingan berbalik nilai. Jadi, apa itu perbandingan senilai dan perbandingan berbalik nilai? Sebelumnya perhatikan dua ilustrasi berikut ini. Ilustrasi yang pertama, Arfabian pergi ke toko buku untuk membeli satu buah buku seharga 2.500. Kemudian ia membeli lagi buku yang sama sebanyak 5 buah dan membayar sebesar 12.500. Sedangkan ilustrasi yang kedua, seorang peternak mempunyai persediaan makanan untuk 30 ekor kambing selama 15 hari. Jika peternak tersebut menjual beberapa kambingnya sehingga hanya bersisa 25 ekor kambing, maka persediaan makanan akan habis selama 18 hari. Kira-kira apa ya bedanya antara ilustrasi yang pertama dan ilustrasi yang kedua? Pada contoh pertama, semakin banyak buku yang dibeli oleh Arfabian, semakin banyak pula harga yang harus dibayar. Perbandingan seperti ini disebut perbandingan senilai. Sedangkan pada contoh yang kedua, semakin sedikit jumlah kambing yang dimiliki peternak, justru semakin lama persediaan makanan habis. Nah, kalian lihat di situ ada perbandingan senilai dan perbandingan berbalik nilai ya. Pada contoh pertama itu ada dua contoh ya. Nah, yang pertama, semakin banyak buku yang dibeli oleh Arfabian, semakin banyak pula harga yang harus dibayar. Nah, kaitannya dengan contoh ini masuk dalam contoh perbandingan senilai. Beda halnya dengan permasalahan yang kedua, yaitu seorang peternak mempunyai persediaan makanan untuk 30 ekor kambing selama 15 hari. 30 ekor kambing itu habis dalam masa 15 hari. Jika peternak tersebut menjual beberapa kambingnya sehingga hanya sisa 25 ekor kambing, maka persediaan makanan akan habis selama 18 harinya. Ini juga salah satu contoh yang kedua, semakin sedikit jumlah kambing yang dimiliki peternak, semakin lama persediaan makanan akan habis. Jadi ketika satunya berkurang, satunya juga naik, yaitu apa namanya perbandingan berbalik nilai, beda dengan yang contoh pertama ya. Coba dari contoh ini kita saya lanjutkan. Perbandingan seperti ini Contoh ya, diskusi contoh nanti saya kasih usahaan. Jadi, perbandingan senilai adalah perbandingan antara dua besaran dengan ketentuan jika yang satu diperbesar atau diperkecil, maka yang kedua juga membesar atau mengecil. Begitu pula sebaliknya. Pada perbandingan senilai, ketika kita membandingkan dua hal, misal A dan B, kalau A-nya tambah banyak, B-nya juga harus tambah banyak. Kalau A-nya tambah
tambah sedikit, B-nya juga tambah sedikit. Jadi A dan B-nya sama, entah sama-sama tambah banyak atau entah sama-sama tambah sedikit. Sedangkan kalau perbandingan berbalik nilai adalah perbandingan antara dua besaran dengan ketentuan jika yang satu diperbesar, maka yang kedua akan mengecil atau sebalik. Itu contohnya ya, perbandingan senilai dengan perbandingan berbalik nilai. Tahu perbedaannya enggak? Coba apa yang dipotong namanya? Almira ya? Almira Mbak Almira. Ya. Jadi perbedaannya lihat jelas ya dari tulisannya. Perbandingan senilai itu apa Mbak? Perbandingan senilai adalah perbandingan antara dua besaran dengan ketentuan jika yang satu diperbesar atau diperkecil, maka yang kedua juga membesar atau mengecil, begitu pula sebaliknya. Ya. Jadi perbandingan senilai ya sama perbandingan terbalik nilai ada perbedaan ya. Ya, jadi misal kita membandingkan A dan B, kalau di perbandingan berbalik nilai, A-nya tambah banyak, B-nya justru tambah sedikit. A-nya tambah sedikit, B-nya justru tambah banyak. Itulah yang disebut dengan perbandingan berbalik nilai. Lalu, bagaimana cara menghitung perbandingan senilai dan perbandingan berbalik nilai? Kita langsung saja ke contoh soalnya ya, agar kalian lebih paham. Yang pertama adalah contoh perbandingan senilai. Contoh yang pertama, sebuah mobil memerlukan 3 liter bensin untuk menempuh jarak 24 km. Berapa jarak yang ditempuh mobil itu jika menghabiskan 45 liter bensin? Kenapa disebut perbandingan senilai? Karena semakin banyak bensin, otomatis karena di sini masih 3, semuanya harus dibagi 3. 45 dikali 24 dibagi 3. 24 kita bagi 3, 8. Berarti X-nya tinggal 45 dikali 8. Berarti X-nya adalah 360. Jadi jarak yang bisa ditempuh adalah 360 km. Contoh yang kedua agar lebih paham. Setiap 10 gram kuning telur ayam mengandung kolesterol 2000 mg. Berapa kolesterol yang terkandung dalam 150 gram kuning telur ayam? Berarti di sini kita punya kuning telur dan juga kolesterol. Kenapa disebut perbandingan senilai? Karena semakin banyak kuning telurnya, kolesterolnya juga otomatis semakin banyak. Jadi perbandingan senilai. Kalau kuning telurnya 10 gram, kita punya kolesterol 2000 mg. Yang ditanyakan berapa kolesterol kalau kuning telurnya adalah 150 gram. Sudah dibuat tabel, berarti kita tinggal membuat persamaannya. 10 per 150 sama dengan 2000 dibagi X. Ingat seperti tadi, berarti tinggal kita kali silang. 10 dikali X, 10X sama dengan 150 dikali 2000. Berarti X-nya adalah 150 dikali 2000 dibagi 10. 150 kita bagi 10 tinggal 15 ya. 15 dikali 2000 berarti 30.000. Jadi pada 150 gram kuning telur mengandung kolesterol 30.000 mg. Contoh berikutnya, dalam 1 minggu sebuah toko membeli 15 botol kecap dengan harga 127.500. Jika pada minggu berikutnya memesan 2 lusin botol kecap, tertukar uang yang harus dibayar. Berarti di sini kita punya kecap dan juga harganya. Kenapa disebut perbandingan senilai? Karena semakin banyak kecap yang dibeli, harganya juga semakin mahal. Kalau 15 botol kecap harganya adalah 127.500, berapakah harga 2 lusin botol kecap? Ingat, ini
botol. Maka yang tuliskan di sini itu bukan 2 tetapi 24. Jadi agar sama-sama botol. Nah, kalau 24 botol harganya berapa? Sudah dibuat dalam tabel, tinggal dibuat persamaannya. 15/24 sama dengan 127.500 per X. Berarti tinggal kita kali silang ya nak. 15 kali X, 15X sama dengan 24 dikali 127.500. Berarti X-nya adalah 24 dikali 127.500 dibagi 15, sehingga diperoleh X-nya adalah 204.000. Jadi harga 2 lusin botol kecapnya itu adalah 204.000 rupiah. Selanjutnya kita coba di soal perbandingan berbalik nilai. Contoh yang pertama, dan memerlukan waktu 15 menit untuk sampai di sekolah dengan kecepatan 20 km per jam. Jika waktu yang diperlukan 20 menit, berapa kecepatan Bunda untuk sampai di sekolah? Berarti di sini kita punya 2 hal, yaitu waktu dan juga kecepatan. Kenapa disebut dengan perbandingan berbalik nilai? Karena semakin lama waktunya, artinya kecepatannya berarti semakin pelan. Atau sebaliknya, kalau kecepatannya ditambah semakin cepat, berarti waktu yang diperlukan justru semakin sedikit. Itulah kenapa disebut perbandingan berbalik nilai. Untuk waktu 15 menit, kecepatannya 20 km per jam. Tapi kalau waktunya 20 menit, kecepatannya berapa ya? Oke, berarti kita buat persamaan karena sudah dalam bentuk tabel. 15/20 sama dengan X. Hati-hati, ini kan namanya perbandingan berbalik nilai. Jadi jangan langsung ditulis 20 per X seperti di perbandingan senilai tadi. Karena berbalik nilai kita balik jadi X per 20. Jadi harus dibalik. Nah, ini bedanya dengan perbandingan senilai tadi. Kalau perbandingan senilai itu langsung 15/20 sama dengan 20 per X. Tapi karena ini adalah perbandingan berbalik nilai, 20 per X-nya dibalik jadi X per 20. Itulah kenapa jangan sampai keliru menentukan apakah soal itu perbandingan senilai atau berbalik nilai. Kalau sudah dibalik, berarti tinggal kita kali silang sama seperti tadi. 15 dikali 20 sama dengan X kali 20, 20X. Berarti X-nya adalah 15 dikali 20 dibagi 20. 20-nya saling membagi ya, berarti kita punya X-nya adalah 15. Jadi, dalam waktu 20 menit, kecepatannya adalah 15 km per jam. Contoh berikutnya agar bisa ya dipahami ya. Jadi perbandingan senilai dengan berbalik nilai itu perbedaannya adalah hanya di ruas yang sebelah kanan. Ini yang saya tunjuk pas kebetulan warnanya merah ya, jadi lebih mudah. Kalau perbandingan senilai misalkan kalau kalian dibuat tabel, kalau waktu misalkan ini 15/20, katakanlah ini gajinya adalah sebagai tanda pernya. Nah, nanti sama dengan 20 per X, sehingga kalian mengaitkan nilainya langsung gampang ya. 15 nanti 20 dengan 20 itu kalau perbandingan senilai. Tapi kalau perbandingan berbalik nilai, tukar tempat atau dibalik ya, tadi yang seperti disampaikan dalam tayangan video tadi itu dibalik ya, yang kebetulan warnanya merah ini dibalik di sininya. Ininya tetap masih sama, tidak diapa-apakan ya. Paham ya semuanya ya? Bisa dimengerti, bisa dipahami, akan ya. Jadi ini melanjutkan sewaktu di tingkat SD. Kalau di SD kan mengenal pecahan ya, tapi kita aplikasikan dengan istilah di sini perbandingan senilai sama berbalik nilai. Coba silakan kalau sudah bisa memahami, coba kalian
kelompok, ya, membentuk kelompok untuk mendiskusikan sebuah permasalahan yang nanti akan saya munculkan, ya. Dan nanti saya akan bagikan kertasnya untuk jawabannya. Sambil kalian lihat materinya yang sudah saya share di grup kelas, ya, di WA kalian masing-masing, ya. Boleh dibuka. Ya, silakan membentuk kelompok terlebih dahulu. Ya, kelompoknya boleh sama kayak yang sebelumnya yang sudah dibentuk, nggak apa-apa, ya. Ya, silakan. Ya. Posisinya keluar, mejanya dipepetkan ke kanan. Boleh kalian lihat di layar, ya. Ini permasalahan yang pertama. Coba disimak, sudah semuanya menemukan? Ya, bagikan
Kemudian yang kedua, berapa perbandingan uang jajan yang diterima nanti dengan uang jajan yang diterima oleh adiknya ya. Itu kalian coba diskusikan dengan satu kelompoknya masing-masing ya. Diskusikan ya. Nanti dari kalian itu kalau sudah ada yang menemukan, nanti bisa menampilkan dengan menuliskan dan dijelaskan menggunakan lisan ya, dibaca berarti hasilnya maksudnya ya. Itu permasalahan pertama. Kemudian permasalahan yang kedua, adalah ini. Pak Amir dan keluarga sedang berlibur di kota A. Ya, disimak ya. Simak. Pak Amir dan keluarga sedang berlibur di kota A selama beberapa hari ke depan. Ternyata Pak Amir menginap di hotel B. Dan biaya di hotel tersebut adalah untuk 3 hari 525.000. Akan tetapi keluarga Pak Amir menambah waktu liburannya. Ketika Pak Amir akan membayar ke kasir, Pak Amir dikenai biaya sebanyak 1.575.000. Berapa lama keluarga Pak Amir menginap di hotel tersebut? Nah, ini dua permasalahan ya. Silakan kalian diskusikan. Coba diskusikan. Jadi dua permasalahan. Terus jawabannya nanti ditulis, nanti dari kalian untuk maju mempresentasikan atau membacakan hasil dari dua permasalahan yang berbeda ya. Permasalahan yang pertama dan permasalahan yang kedua. Tadi ya, tadi masuk dari kelompok kalian ya. Kira-kira berapa lama waktunya? Berapa lama? 5 menit cukup ya, 5 menit ya. Ya, nanti kalau sampai selesai jam pembelajaran kalian sudah menyelesaikan permasalahan diskusinya. 5 menit ya, cukup ya. Kelompoknya Rehan ke kelompok 2, kemudian di Hafiz kelompok 3, terus di Cinta kelompok 4 ya, kelompok 4, kemudian yang sebelah barat di Perisa kelompok 5 ya.
nanti sekaligus memberikan penjelasan, tapi kelompok lain memberi tanggapan ya. Siap.
20.000 lebih banyak dibandingkan harusnya. Membandingkan hasil operasi perkalian ataupun pembagian saling mendapatkan uang jajan 3 kali lebih besar dibanding adiknya. Jadi perbandingan uang saku tadi adiknya adalah 2:1. Oke, tepuk tangan semuanya buat kelompok 2 yang sudah menyajikan. Kemudian yang permasalahan kedua dari kelompoknya sis. Yang tadi permasalahan 1 sudah di ini ya semuanya ya. Permasalahan 1 ya. Ada tanggapan nggak permasalahan 1? Halo semuanya. Ada tanggapan nggak permasalahan 1? Maksudnya sepakat nggak semuanya dengan jawaban yang ditulis oleh kelompok 2?
ya yang bisa kawan sampaikan. Nanti untuk tugas-tugasnya bisa dilihat di RKPD yang sudah saya bagi ya. Untuk pertemuan pekan depan mungkin sampai